Perkenalkan, nama saya Hanifah Sabila dengan NIM 25002275. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri, SPD, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu prinsip dan hambatan dalam komunikasi. Komunikasi adalah bagian utama dari interaksi manusia. Setiap hari kita berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun komunikasi tidak selalu berjalan dengan baik. Ada kalanya pesan yang kita sampaikan tidak dipahami dengan benar, disalahartikan atau bahkan tidak diterima sama sekali. Karena itu, pemahaman tentang prinsip-prinsip komunikasi serta berbagai hambatan yang dapat muncul sangat penting agar kita mampu membangun komunikasi yang lebih efektif dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Berikut saya akan jelaskan satu persatu. Pengertian komunikasi. Sebelumnya masuk ke prinsip dan hambatan, kita perlu memahami apa itu komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari pengirim kepada penerima atau suatu media dengan tujuan tertentu. Komunikasi dikatakan berhasil apabila pesan yang disampaikan dipahami oleh penerima sesuai dengan maksud pengirim. Artinya, komunikasi bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang memastikan bahwa apa yang kita sampaikan dapat diterima dan dipahami dengan benar. Dalam komunikasi, ada beberapa unsur penting, yaitu pengirim pesan yang disampaikan, media atau saluran komunikasi, dan penerima pesan. Berikut saya akan jelaskan prinsip-prinsip komunikasi. Kita akan membahas prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip-prinsip ini merupakan pedoman yang membantu kita agar komunikasi berjalan secara lebih efektif. Yang pertama itu kejelasan. Prinsip pertama dalam komunikasi adalah kejelasan. Pesan yang kita sampaikan harus jelas dan tidak menimbulkan makna ganda. Kejelasan mencangkup pemilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang mudah dipahami, dan intonasi suara yang sesuai. Ketika sebuah pesan disampaikan secara tidak jelas, penerima bisa salah menafsirkan maksud kita. Misalnya, instruksi yang kita tidak detail dapat membantu orang bingung, dan pada akhirnya tujuan komunikasi tidak tercapai. Oleh karena itu, dalam menyampaikan sesuatu, pastikan kita menggunakan bahasa yang sederhana, langsung, dan tidak berputar-putar. Yang kedua yaitu ketepatan. Prinsip kedua adalah ketepatan. Ketepatan berkaitan dengan kebenaran informasi yang kita sampaikan. Pesan yang kita berikan harus akurat dan sesuai fakta. Dalam dunia kerja, kesalahan informasi dapat menyebabkan kesalahan tindakan. Misalnya, memberikan data yang tidak tepat bisa menyebabkan pengambilan keputusan yang keliru. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa kembali informasi sebelum menyampaikan pesannya. Yang ketiga yaitu kesopanan. Komunikasi yang efektif juga harus mengutamakan kesopanan. Sikap sopan mencerminkan penghargaan kepada lawan bicara. Kesopanan bukan hanya terkait kata-kata yang lembut, tetapi juga bagaimana kita menghormati pendapat dan perasaan orang lain. Ketika seseorang merasa dihargai, ia akan lebih terbuka menerima pesan yang kita sampaikan. Sebaliknya, komunikasi yang kasar dapat memicu konflik dan membuat pesan tidak terlaksanakan dengan baik. Yang keempat yaitu empati. Prinsip empati berarti kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi orang lain. Dengan empati, kita berusaha memahami bagaimana perasaan dan kondisi lawan bicara. Seseorang komunikator yang baik tidak hanya fokus pada apa yang ingin ia sampaikan, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana pesan tersebut akan diterima. Ketika kita memahami sudut pandang orang lain, kita bisa memilih bahasa dan cara penyampaian yang tepat. Yang selanjutnya yaitu keselarasan. Komunikasi juga harus selaras, baik secara isi maupun cara penyampaiannya. Artinya, apa yang kita sampaikan secara verbal harus sesuai dengan bahasa tubuh,
ekspresi wajah, maupun tindakan kita. Misalnya, jika seseorang mengatakan bahwa ia mendukung sebuah keputusan, tetapi bahasa tubuhnya menunjukkan keraguan, maka komunikasi menjadi tidak konsisten dan pesan bisa disalahgunakan. Keselarasan juga berarti bahwa pesan yang disampaikan harus sejalan dengan nilai, kebijakan, atau prinsip yang telah disepakati bersama. Yang selanjutnya itu umpan balik atau feedback. Prinsip penting lainnya adalah umpan balik. Komunikasi tidak lengkap tanpa adanya respon dari penerima. Dengan adanya umpan balik, kita dapat mengetahui apakah pesan telah dipahami atau tidaknya. Umpan balik bisa berupa pertanyaan, konfirmasi, ekspresi wajah, atau bahkan tindakan langsung. Komunikator yang baik selalu membuka ruang untuk umpan balik. Misalnya dengan bertanya, apakah sudah jelas? Atau ada yang ingin ditanyakan. Yang ketujuh, konteks. Komunikasi tidak terjadi dalam ruang kosong. Komunikasi selalu bergantung pada konteks, yaitu situasi lingkungan, budaya, dan hubungan antara pengirim dan penerima. Sebuah pesan yang sama bisa memiliki arti berbeda jika konteksnya berbeda. Misalnya, komunikasi dengan teman tentu berbeda dengan komunikasi dengan atasan. Oleh karena itu, mempertimbangkan konteks sangat penting agar pesan diterima sesuai harapan. Yang kedelapan, keberanian untuk terbuka. Prinsip terakhir ini adalah keterbukaan. Komunikasi yang efektif membutuhkan sikap terbuka, baik dalam penyampaian pesan maupun dalam penerimaan pendapat orang lain. Ketika seseorang bersikap terbuka, ia lebih mudah menjelaskan maksudnya dan menerima masukan. Namun, keterbukaan harus tetap diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak menyinggung perasaan lawan bicara. Itulah prinsip-prinsip yang dapat saya jelaskan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu hambatan-hambatan dalam komunikasi. Yaitu selain prinsip-prinsip, komunikasi juga harus memahami hambatan yang sering muncul dalam proses komunikasi. Hambatan-hambatan ini dapat menghalangi pencapaian pesan yang efektif. Hambatan yang pertama yaitu hambatan fisik. Hambatan fisik adalah hambatan yang berasal dari lingkungan sekitar, seperti suara bising, jarak yang terlalu jauh, penerangan yang kurang, atau kondisi ruang yang tidak nyaman. Misalnya, berbicara di tempat yang ramai membuat pesan tidak terdengar jelas. Hambatan fisik seringkali memengaruhi kejelasan pesan dan membuat penerima sulit memahami informasi. Yang kedua yaitu hambatan psikologis. Hambatan psikologis berkaitan dengan kondisi mental atau emosional seseorang. Ketika seseorang sedang marah, sedih, atau stres, ia mungkin sulit menerima pesan dengan baik. Begitu pula sikap prasangka, rasa takut, terlalu percaya diri, atau rendah diri dapat mengaruhi bagaimana seseorang menyampaikan atau menerima pesan. Emosi yang tidak stabil sering membuat pesan yang sederhana menjadi salah dipahami. Yang ketiga yaitu hambatan bahasa. Bahasa adalah alat utama dalam komunikasi. Hambatan muncul ketika penggunaan bahasa tidak tepat, terlalu teknis, atau tidak dipahami oleh penerima. Selain itu, perbedaan dialek, menggunakan istilah asing, hingga struktur kalimat yang rumit dapat menjadi penghalang. Bahkan ketika kedua belah pihak menggunakan bahasa yang berbeda, makna kata yang berbeda dapat menimbulkan kesalahpahaman. Yang keempat, hambatan budaya. Dalam komunikasi antar budaya, nilai, norma, dan kebiasaan sangat memengaruhi pemahaman pesan. Apa yang dianggap sopan dalam satu budaya bisa dianggap kasar dalam budaya lain. Misalnya, gaya komunikasi langsung mungkin dianggap tegas dalam satu budaya, tetapi dianggap tidak sopan di budaya orang lain. Oleh karena itu, pemahaman tentang budaya lawan bicara sangat penting untuk menghindari konflik. Yang kelima yaitu hambatan persepsi. Persepsi adalah cara seseorang menafsirkan pesan berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandangnya.
Setiap orang memiliki persepsi berbeda terhadap satu informasi yang sama. Ketika persepsi tidak selaras, pesan bisa ditafsirkan secara keliru. Misalnya, seseorang mungkin menganggap kritik sebagai serangan, sementara orang lain melihatnya sebagai masukan yang membangun. Yang keenam, yaitu hambatan organisasi. Dalam sebuah organisasi, struktur yang terlalu birokratis dapat menghambat komunikasi. Pesan yang harus melewati banyak tahapan bisa berubah atau terlambat penerima. Selain itu, ketidaksesuaian antara peran, jabatan, atau aturan komunikasi internal dapat membuat pesan sulit sampai pada pihak yang tepat. Yang ketujuh yaitu hambatan teknologi. Di era digital sekarang ini, hambatan komunikasi juga bisa muncul karena masalahnya teknologi, seperti jaringan internet yang lemah, perangkat yang lunak, atau kesalahan dalam penggunaan aplikasi komunikasi. Kadang-kadang, pesan yang dikirim melalui media digital dapat disalahgunakan karena tidak adanya ekspresi wajah atau intonasi suara yang membantu menjelaskan maksudnya. Itulah hambatan-hambatan yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, bagaimana caranya kita mengatasi hambatan komunikasi tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa. Untuk mengatasi hambatan komunikasi, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Penyampaian pesan dengan jelas dan sederhana. Memastikan kondisi lingkungan mendukung saat berkomunikasi. Mengelola emosi agar komunikasi tidak terganggu oleh faktor psikologis. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan lawan bicara. Menghindari prasangka dan meningkatkan empati. Memanfaatkan teknologi dengan benar dan memastikan kesiapan alat. Mengembangkan budaya organisasi yang terbuka dan menghargai komunikasi dua arah. Dengan penerapan langkah-langkah tersebut, hambatan dalam komunikasi dapat diminimalkan. Itu yang dapat saya jelaskan dari prinsip dan hambatan komunikasi. Sebagai kesimpulan, komunikasi adalah proses penting yang memengaruhi hampir seluruh aspek di kehidupan manusia. Komunikasi yang baik tidak hanya terjadi karena pesan disampaikan, tetapi juga karena pesan tersebut dipahami secara tepat. Dengan menerapkan prinsip komunikasi dan memahami hambatan yang mungkin muncul, kita dapat menjadi komunikator yang lebih efektif, membangun hubungan yang lebih harmonis, serta menciptakan lingkungan kerja atau sosial yang lebih produktif dan positif. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dari prinsip-prinsip dan hambatan komunikasi. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu sangat penting di kehidupan sehari-hari. Komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Semoga yang saya jelaskan itu dapat dipahami dengan bijaksana. Saya akhiri, terima kasih untuk penyimpanan video ini. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat membantu kita selama dalam meningkatkan kemampuan komunikasi. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.